Kalau misalnya kita lihat, kemarin saham-saham perbankan terutama tadi yang seperti Iwan bilang ya, kayak BRI naik, terus juga BRIS naik, dan beberapa bank juga mengalami kenaikan, langsung, narasi pasar tuh langsung bilang, "Wah ini udah saatnya nih, IHSG lanjut, Big Banks-nya harusnya langsung lanjut lagi." Kita coba lihat beberapa hal kenapa kemarin tuh mengalami kenaikan ya. Yang pertama kalau misalnya my friends, lihat dalam waktu dekat ini, Bank Indonesia itu akan melakukan rapat dewan gubernur, di mana saat ini justifikasi kenaikan saham-saham perbankan itu adalah karena adanya potensi pemangkasan suku bunga lanjutan nih my friends. Jadi kalau misalnya ada terjadi pemangkasan lagi, seharusnya ini akan bagus buat saham-saham yang berhubungan dengan suku bunga, salah satunya adalah saham-saham perbankan ya. Dan kalau misalnya kita lihat, kemarin yang naik itu bukan hanya Big Bank saja, tadi saya coba cek saham-saham yang, lapis 2, lapis 3, atau yang terkorelasi dengan teknologi ya, misalnya seperti kayak Arto, terus kayak BBHI, Agro, itu juga mengalami kenaikan. Jadi memang tanda kutip pasarnya ini ada tanda kutip ekspektasi pemangkasan suku bunga lanjutan. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin terjadi pemangkasan suku bunga di bulan ini atau tidak? Kalau misalnya kita lihat dari statement Bank Indonesia, mereka memang menyebutkan bahwa mereka akan melakukan pemangkasan lanjutan. Tapi memang tidak dikasih tahu kira-kira di bulan apa. Yang jelas untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya memang diperlukan adanya pemangkasan suku bunga. Apalagi kita lihat kan dari sisi inflasi juga tergolong rendah, dan yang paling penting yang sering banget kita dengar statement dari Bank Indonesia adalah mereka juga tetap mau jaga volatilitas nilai kurs itu juga harus stabil gitu. Jadi kalau nilai kursnya stabil, kecenderungan pemangkasan itu akan terbuka lebar. Nah, pertanyaannya adalah dari beberapa aspek yang lain, kalau dilihat tendensinya mungkin nggak terjadi pemangkasan. Kalau dilihat dari beberapa matriks makronya sih sebenarnya terbuka lebar ya, my friends ya. Dan yang mungkin kalau misalnya my friends perhatiin juga, secara pergerakan nilai tukar saat ini rupiah itu kecenderungan stabil ya. Kenapa? Karena kalau my friends lihat juga indeks DXY-nya juga kecenderungan terus turun. Terus juga kalau misalnya my friends lihat terlepas pasar sahamnya itu mengalami outflow, tapi pasar obligasi terus mendapatkan inflow nih. Jadi memang gambarannya agak sedikit berbeda nih antara di saham sama di obligasi nih my friends. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan kenapa nilai kurs ini tergolong stabil. Nah, kalau seandainya nilai kurs ini terus berada di jalur yang stabil, jadi Bank Indonesia tuh nggak hanya melihat bahwa, "Oh iya nih rupiahnya udah menguat, udah kita besok pangkas," nggak begitu. Tapi dia ngelihat, menguat dan volatilitasnya itu tidak ada lonjakan-lonjakan yang signifikan dalam kurun waktu tertentu, itu artinya memang sudah menguat dan memang sudah mulai stabil pergerakannya, itu yang akan menjadi, menaikkan confidence level dari sisi, Bank Indonesia nih, my friends. Nah, ini yang mau kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Jadi kalau misalnya tanya terbuka lebar apa enggak? Iya terbuka lebar, tapi baik lagi, beberapa hal mungkin juga bisa merubah pergerakan secara jangka pendek ya. Mungkin salah satu yang sangat mungkin mempengaruhi itu adalah tarif dari Donald Trump ya my friends. Jadi kalau my friends lihat, bisa aja dalam hitungan waktu beberapa hari lagi dia bilang, "Tarif buat Indonesia kita naikin lagi nih." Kan berbagai macam hal bisa terjadi ya. Karena kalau kita perhatikan, beberapa hari yang lalu Donald Trump pun juga berani bilang bahwa Brazil harus dinaikin tarifnya. Tadi pagi saya juga lihat Kanada juga mau dinaikin lagi sama dia. Jadi hal-hal seperti ini yang sangat mungkin sekali mempengaruhi pergerakan nilai kurs yang pada akhirnya bisa merubah keputusan dari Bank Indonesia. Jadi saat ini apakah secara indikator memungkinkan? Ya, tapi baik lagi, kalau dalam kurun waktu menjelang rapat nanti nilai kursnya tidak terlalu stabil, ini juga bisa nggak jadi. Nah, apa yang harus Anda lakukan kalau memang menggunakan narasi ini untuk beli saham-saham banking, ya saat ini jangan terlalu agresif dulu my friends. Kita coba lihat agak terlambat sedikit, tapi bisa lebih yakin ya kalau misalnya memang benar-benar udah firm gitu loh secara keseluruhan untuk indikatornya. Itu alasan kenapa saham-saham banks itu kemarin naik.